Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Aziz Widi Atmojo, mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Wahid Hasim Semarang. Dengan nomor peserta 2030544119302 dan nomor induk mahasiswa 254060612183. Saat ini saya mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda Rowokle yang berlokasi di Kecamatan Rowokle, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi yang berjudul Tugas Manusia sebagai Khalifah dan Hamba Allah. Selamat menyaksikan. Sekian perkenalan dari saya, mohon doa dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya, tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Haikal gimana, sudah sehat? Alhamdulillah. Kemarin sakit apa? Asam lambung. Ya, semoga segera fit dan selalu diberi kesehatan ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan kemudian nanti dilanjut pembiasaan seperti biasa, Asmaul Husna. Silahkan ketua kelas bisa dipimpin dulu untuk berdoa. Bentar, saya duduk dulu. Yuk, yang keras buat. Kita mulai. Baik, sebelumnya Pak Guru cek kehadiran dulu ya. Dewi Nur Aini, Eko Teddy Irawan, Fadila Dwi Barokah, Wahyu Tegar Prasetyo. Baik, dari 25 siswa, 2 yang nggak hadir ya? Semuanya sakit? Sakit. Ada suratnya? Ada. Baik, kita doakan semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan dan bisa berkumpul bersama untuk belajar bersama kita lagi. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tugas manusia sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menganalisis isi kandungan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 tentang tujuan penciptaan manusia. Kemudian menjelaskan peran manusia sebagai khalifah di bumi
berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan perilaku manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, Pak Guru pengen tanya dulu, masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu? Masih ya? Ya, minggu lalu kita belajar tentang hakikat penciptaan manusia. Ya, kemarin kita sudah membahas Quran surat Az-Zariyat ayat 12 sampai 14. Di sana dijelaskan secara detail mengenai proses penciptaan manusia. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang proses penciptaan manusia, hari ini kita akan belajar mengenai kenapa sih manusia diciptakan? Apa tujuannya? Gitu ya? Oke. Ya, sebelumnya Pak Guru akan memberikan pertanyaan, nanti silakan yang bisa menjawab, yang mau menjawab boleh angkat tangan ya. Oke. Ya, pertanyaan pertama. Mengapa Allah menciptakan manusia? Padahal sudah ada jin dan malaikat yang senantiasa bertasbih dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan siapa yang mau menjawab? Ya, Cantika, boleh. Untuk menempati bumi. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Cantika. Ya. Yang lain barangkali ada jawaban lain? Silakan. Reza. Karena manusia memiliki akal untuk mengelola bumi. Baik, bagus sekali, tepuk tangan untuk Reza. Ya. Pertanyaan kedua. Perhatikan, mengapa Allah memberikan akal dan hawa nafsu kepada manusia? Ya, silakan, barangkali ada yang bisa menjawab. Ya, Resti. Untuk diuji mana yang lebih dominan. Oke, bagus sekali jawaban. Tepuk tangan untuk Resti. Ya, barangkali yang lain ada jawaban lagi? Tidak? Oke, baik. Ya. Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaat dan tujuannya. Mustahil Allah menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Sebagai contoh saja, Allah menciptakan bakteri. Tahu bakteri ya? Ya. Allah menciptakan bakteri yang mana di mata manusia saja itu tidak bisa terlihat. Tapi manfaatnya begitu luar biasa, manfaatnya begitu besar. Coba bayangkan jika di dunia ini tidak ada bakteri, yang tugasnya adalah mengurai kotoran dan bangkai kita. Bahkan kita saja, kita yang manusia bukan Tuhan, kita menciptakan sesuatu itu pasti dengan tujuan. Contohnya kertas ini. Kita menciptakan kertas. Kertas yang sesimpel ini tujuannya apa? Ya, ini manfaatnya sangat besar sekali untuk menulis, menggambar, mengeprint, melukis. Bisa terbayang nggak kalau dunia ini nggak ada kertas? Ya, mungkin ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang. Nah, kertas yang sesimpel ini aja ada tujuan dan manfaatnya dalam pembuatan, apalagi manusia. Lalu apa tujuannya manusia diciptakan? Nah, kita sebagai makhluk Allah, kita perlu tahu dari mana kita berasal, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika hidup di dunia, dan kemanakah kita nanti kembali ketika kita mati, kita harus tahu. Kira-kira petunjuk itu apa? Al-Quran. Dari situ timbullah pertanyaan, sudahkah kita menjadikan Al-Quran dan mempelajarinya sebagai pedoman hidup untuk kita? Nah, maka dari itu kita nanti akan membahas tentang kedua ayat ini. Kedua ayat ini yang berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai sini sudah ada gambaran mengenai apa materi yang akan kita pelajari nanti? Sudah ya? Ya. Dari tadi awal, kenapa Allah menciptakan manusia, kemudian kenapa Allah memberi manusia akal dan nafsu,
Dan kemudian tadi ada ayat-ayat yang berkaitan dengan hakikat penciptaan manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Baik, ini kalian kok lemes sekali. Kita ice breaking dulu yuk. Berdiri. Semuanya berdiri, yuk. Kita ice breaking dulu. Berdiri. Oke, baik, kita ice breaking dulu ya. Permainannya gini. Cara mainnya adalah fokus mendengarkan apa yang Pak Guru perintahkan. Fokus ke kata-kata yang Pak Guru ucapkan. Fokus ya. Oke, baik, ini menguji kefokusan kalian. Oke, kalau gitu semua tangan di atas. Di atas ya. Di atas. Di atas. Yuk, fokus. Di atas. Ini baru awal aja udah nggak fokus. Di atas, tangannya di atas. Baik. Tangan di atas. Oke. Semuanya di atas. Tangan di atas. Putar. Ayo diputar. Putar. Stop. Stop malah diputar ya. Oke, ini berarti fokusnya masih belum fokus. Oke, ulangi lagi, tangan di atas. Ke samping. Nampel batirnya ya. Ke depan. Ke atas lagi. Putar. Pegang dagu. Dagu. Pak Guru bilang apa? Pegang dagu. Ini. Fokus, ingat. Fokus ke apa yang Pak Guru ucapkan. Oke, kembali lagi. Tangan di atas. Tangan di atas semuanya. Putar. Pegang dada. Ya, udah fokus ya berarti ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Sebelumnya Pak Guru pengen menampilkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan disimak videonya dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Islam adalah agama yang memandang manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki peran dan ketika Allah menyampaikan rencananya, para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Dari video yang sudah kita saksikan tadi, kita sudah mendapatkan banyak informasi ya yang berkaitan dengan materi kita. Di antaranya yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang tujuan manusia diciptakan, yaitu sebagai khalifah dan hamba Allah. Kemudian bagaimana kita cara menjadi khalifah dan hamba Allah yang baik. Kemudian juga tentang macam-macam ibadah. Ada apa saja tadi sudah dijelaskan dalam video ini. Baik. Selanjutnya Pak Guru pengen memberikan pertanyaan lagi. Nanti silakan yang bisa menjawab boleh angkat tangan lagi ya. Ya, pertanyaan pertama. Sebutkan ayat Quran apa saja yang menjelaskan tentang tugas manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Yuk, silakan. Mungkin ada yang mau menjawab. Oh ya, Dewi, silakan Dewi. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Dewi. Ya. Satu lagi, tadi ada beberapa surat. Barangkali ada yang mau menjawab lagi. Siapa? Oh ya, Teddy silakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Teddy. Ya, pertanyaan kedua. Sebutkan contoh sikap cerminan dari manusia sebagai hamba dan khalifah di bumi. Cerminan sikap di sekolah itu seperti apa? Coba barangkali ada yang mau menjawab. Ya, Kurnia, silakan. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, baik sekali. Tepuk tangan untuk Kurnia. Cerminan sikap
kita di sekolah yang mencerminkan atau gambaran sebagai khalifah dan hamba Allah, tadi contohnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kalau lingkungan kotor, lingkungan akan tercemar. Maka kalau lingkungan bersih, lingkungan akan lestari dan terjaga. Itu sesuai dengan hakikat penciptaan kita sebagai khalifah di bumi yang harus menjaga alam ini. Supaya lebih on lagi, kita main game edukatif dulu. Oke? Ya, silakan dicek di grup kelas. Saya sudah share linknya, bisa dibuka di situ. Ya, gimana? Sudah bisa dibuka? Sudah ya, sudah masuk. Silakan diganti namanya. Namanya diganti terlebih dahulu. Itu adalah game menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Soalnya, pertanyaannya adalah benar salah. Silakan pilih jawaban yang benar. Bisa kita lihat di sini, barangkali ada yang mau pakai laptop Pak Guru? Fadila mungkin dikerjakan pakai laptop Pak Guru. Ya, yang di HP sama dengan yang di layar ya. Coba dikerjakan. Kalau susah ya pakai itu. Ada yang sudah selesai mungkin? Sudah? Ya, coba ada yang dapat 10 poin? Jom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak ya. 9 poin? 1, 2, 3, 8 poin? 8 poin? Tidak ada. Oh, ada 1. Ada yang di bawah 5 poin? Ada? Di bawah 5 poin ada? Tidak ya? Oke, baik. Kita tunggu teman kita, Fadila sedang mengerjakan. Nanti dapat berapa skornya. Baik, kita lihat Fadila dapat berapa poin, Fad? 10 ya? Dapat 10 poin. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan boleh duduk kembali. Ya, menarik gamenya. Menarik, bisa diperbanyak game-game seperti itu? Di pelajaran bisa ya, oke. Akan Pak Guru pertimbangkan. Baik, untuk memperdalam pemahaman kita terhadap materi, Pak Guru ingin membuat diskusi kelompok-kelompok kecil. Ya, nanti saya bagi kelompok-kelompok kecil, 4 kelompok saja, nanti satu kelompok bisa terdiri dari 5 orang. Ya, bisa dimulai berhitung ya dari siapa? Dari Ian, 1, 2, 3, 4, 5, nanti berlanjut. Silakan. 5, 3, 4, 5. Oke. Perhatikan, silakan masing-masing kelompok berdiskusi dengan tema nanti yang saya sampaikan. Kemudian Pak Guru beri kebebasan ya. Saya kasih kebebasan, kalian boleh membuat PowerPoint atau membuat peta konsep dari materi yang kalian diskusikan. Bebas milih yang mana. Bisa digunakan gadget kalian, nanti bisa pakai Canva atau Microsoft Office atau yang lainnya. Ya. Dipakai boleh. Silakan kelompok 1 dicatat temanya ya. Menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Sudah dicatat ya? Sudah. Kelompok 2 saya bacakan. Baik, sambil mengerjakan Pak Guru akan membagikan lembar kerja LKPD. Ini nanti diisi ya. Ini 1 orang 1. Silakan dikerjakan. Silakan sambil dikerjakan ya. Nah, sudah dikerjakan? Sudah? Sudah. Oke.
Mana? Sudah dikerjakan? LKPD-nya? Sudah ya? Baik, ada kesulitan tidak? Ada kesulitan tidak? Tidak ya, silakan diselesaikan. Ya, sambil mempersiapkan nanti dipilih 3 orang yang presentasi ke depan. Masing-masing kelompok 3 orang yang presentasi ke depan. Sambil dipilih ya. Ada kesulitan tidak? Tidak. Oke. Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Sudah. Oke. Sudah selesai? Kelompok 1? Oke, diselesaikan dulu. Ya. Silakan filenya boleh dikirim dulu ke file ke HP Pak Guru ya, ke WA Pak Guru. Kalau sudah selesai silakan filenya dikirim dulu ke WA Pak Guru biar Pak Guru bisa buka di proyektor. Silakan. Oke, sudah semuanya ya? Sudah dikirim semua? Baik. Silakan kelompok 1 3 orang presentasi ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Ya, presentasi dari kelompok kami, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Ya, silakan jawab yang keras ya. Allah Subhanahu wa taala memilih manusia Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tadi dari kelompok 1 sudah dijelaskan ya mengenai isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Ya, 30 sampai 32 yang mana isinya adalah tentang percakapan antara Allah dengan malaikat sebelum Allah menciptakan manusia. Ya, jadi Allah sebelum menciptakan manusia, dari situ malaikat sadar bahwa Allah lah yang maha tahu dibanding malaikat. Oke, lanjut, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan menjaga keseimbangan kehidupan di bumi, mewujudkan keselamatan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Silakan Naila. Seperti apa contoh peran manusia sebagai khalifah sekaligus hamba Allah? Saya akan menjadi kelompok kami. Tidak ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, dari kelompok 2 dijelaskan mengenai apa tadi? Arti dan tugas manusia sebagai khalifah. Ya, di sini jelaskan bahwa khalifah berasal dari kata khalafah yang artinya adalah sebagai pengganti. Artinya adalah manusia sebagai khalifah itu artinya manusia bertugas sebagai pengganti Allah di bumi. Ya, berikutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa saja 3 orang? Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali tempat. Ya, baik. Setelah serangkaian pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi, lalu dari semua materi itu Pak Guru pengen bertanya sebelum kita mengakhiri, nilai-nilai apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, pertanyaan silakan. Tanggung jawab, ketaatan dan keimanan, keseimbangan hidup, kepedulian sosial dan lingkungan, kejujuran dan keadilan, rendah hati dan ikhlas, amanah dan disiplin. Iya, bagus sekali jawaban dari ibunya. Tepuk tangan. Ya, baik, semuanya fokus ke sini dulu. Ya,
sebelum kita akhiri pembelajaran, Pak Guru pengen menyimpulkan ya, kesimpulan dari seluruh materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu bahwa Allah menciptakan manusia dengan dua tugas utama, yaitu menjadi khalifah dan menjadi hamba. Tugas manusia sebagai khalifah adalah menjadi wakil Allah di bumi untuk menegakkan hukum-hukum Allah, untuk menerapkan hukum-hukum Allah, untuk menjaga dan melestarikan bumi atau alam dunia, alam semesta. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola, untuk menjaga dan melestarikan bumi. Kemudian sebagai hamba, kita diperintahkan untuk mengabdi, untuk beribadah dengan mengharap ridho Allah. Ibadah yang tadi diperintahkan, baik ibadah makdoh maupun ibadah khairul makdoh. Nah, untuk itu anak-anakku, pesan dari Pak Guru ya, untuk menjadikan diri kita untuk bisa menjadi hamba dan khalifah yang diperintahkan oleh Allah dengan baik. Mulailah melihat diri kita mulai dari sekarang. Apa yang sudah kita lakukan, kemana kita akan kembali nanti, apakah yang kita lakukan sudah benar? Nah, itu perlu kita perhatikan. Untuk itu pesan Pak Guru, dari saat ini mulailah menata kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita buat kurikulum kehidupan yang baik, yang sesuai dengan petunjuk Allah. Dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Insya Allah semuanya akan mendapatkan kebahagiaan nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, baik. Materi kita hari ini sudah selesai. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Dengan materi menghormati atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita bertemu di minggu depan dengan materi tersebut. Silakan nanti LKPD-nya dikumpulkan, bisa dibantu salah satu. Tadi lembar jawabnya bisa dikumpulkan. Ada tugas ya yang Pak Guru berikan untuk memperkaya atau mengulang materi yang sudah kita bahas tadi. Tugasnya sudah saya share di grup WA kelas. Nanti silakan boleh dibuka. Dikerjakan di rumah, boleh membuka buku, link, googling bisa, atau jurnal dan lain sebagainya. Nah, tugas tersebut silakan dikerjakan di buku tugas. Nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Silakan kita berdoa bersama dulu. Biasa doa kafaratul majlis dipimpin oleh ketua kelas. Silakan.